Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Makmur. Saya dari kelas A Pendidikan Ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal perusahaan. Yang pertama, pengertian pengendalian internal perusahaan. Pengendalian internal perusahaan adalah sistem manajemen yang digunakan untuk melihat sejauh mana efektivitas dan pengawasan terhadap ketidaksesuaian dalam mencari peluang perbaikan perusahaan. Pengendalian internal yang dimaksud adalah tidak adanya sistem internal audit atau pengawasan pada sistem organisasi atau perusahaan. Hal itu pun tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada komitmen yang baik dari masing-masing manajemen. Yang kedua, sistem pengendalian internal perusahaan. Sistem pengendalian internal perusahaan yang efektif merupakan unsur penting dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan yang efektif adalah perusahaan yang dapat membantu manajemen perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap, tepat waktu, dan memenuhi efisiensi serta efektivitas dari kegiatan usaha perusahaan. Yang ketiga, tujuan sistem pengendalian internal perusahaan. Yang pertama, kepatuhan, yaitu menjamin bahwa semua kegiatan usaha perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, informasi, yaitu menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, operasional, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi perusahaan dan dari resiko kerugian. Salah satu pelanggaran pengendalian internal yang paling serius adalah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Kecurangan karyawan adalah tindakan yang disengaja untuk menipu perusahaan demi keuntungan pribadi. Penipuan ini meliputi pencurian kecil-kecilan seperti lebih catat beban perjalanan dinas dengan sengaja, hingga penggelapan uang miliaran rupiah melalui skema penipuan yang rumit. Peran penting sistem pengendalian internal. Yang pertama, membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi. Yang kedua, menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan dan keterbatasan personil, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan. Yang ketiga, membantu auditor dan menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit yang akan diterapkan. Thanks yang sudah mendengarkan materi dari saya.